Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana hari ini kalian sehat ya? Sehat. Pagi-pagi tetap semangat ya. Walaupun tadi hujan nggak tadi? Hujan. Ada yang bergemisan ya? Ya. Terus kalian harus jaga kesehatan. Itu yang penting itu karena sekarang sudah musim hujan. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran, sebelum kita mulai belajar, kita terlebih dahulu kita buka dengan doa. Doa pembuka, silakan Mbak Marin dibuka. Mari kita berdoa, doa akan dipimpin secara baik. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Bapa, terima kasih untuk kesempatan Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan selamat. Tuhan, sekarang kami akan mulai kegiatan belajar mengajar kami. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Semua ini kami mohon kepadamu melalui dalam Yesus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang, selalu dan selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Mbak Marin telah memimpin doa pembuka pagi hari ini. Sebelum kita belajar, kita presentasi dulu ya. Ya Bu. Ya. Mbak Rita Elisa masuk. Mbak Tara, Mbak Francisca, Mbak Indah Ayu, Mbak Indah Permatasari, Mbak Kumala Pipi, Mbak Margaret Marin, ada Bu, Mbak Maria Rosa, Mbak Martina Anissa, Mbak Triwulandari, Mbak Valeriska, hadir Bu, Mbak Yola. Masuk semua ya? Ya. Kemudian sudahkah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini? Ya. Tetap semangat ya? Ya. Terus sekarang untuk sebelum kita mulai belajar, kita cek dulu kerapian kalian. Rapi belum? Ya. Biasanya kalau anak cewek itu kan selalu rapi komplek ya pakaiannya, selalu wangi itu. Jadi agar nanti di kelas itu untuk pembelajarannya itu tetap nyaman, kalian untuk tetap semangat, gitu ya. Kemudian kita di sini akan belajar mengenai materi tentang statistika tentang penyajian data. Kemudian capaian pembelajarannya di sini di akhir fase E, peserta didik dapat mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data, menyajikan fakta pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram, objek dan mempresentasikan fakta pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan teliti, cermat, bertanggung jawab, dan percaya diri. Itu adalah capaian pembelajarannya. Kemudian untuk motivasi pada pembelajarannya ada banyak sekali manfaat dari materi yang akan kita pelajari ini, yaitu tentang penyajian dan kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu sensus penduduk. Dengan diadakannya sensus penduduk, negara akan dapat mengetahui jumlah penduduknya. Jumlah penduduk di Indonesia itu berapa sekian juta? 2.000 sekian juta itu ya. Karena setiap negara pasti menggali perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Dengan menggunakan penyajian data akan dapat mempermudah kita dalam memahami informasi yang ada. Kemudian
berat badan dari 30 orang siswa. Apakah kita nanti langsung dapat menangkap informasi berat badan tersebut secara langsung yang sering muncul? Tidak. Berarti kita harus menimbang dulu ya, menimbang berat badan dulu. Terus bagaimana cara bagaimana caranya tadi dengan cara menimbang berat badan 30 orang siswa tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita melalui dengan pembelajaran project based learning. Pembelajaran project based learning ini diharapkan agar kalian dapat menyajikan dan menginterpretasi data setelah menggunakan perhitungan statistik yang sesuai bentuk distribusi data. Nah, nanti grafik yang akan kita gambar yaitu histogram, poligon, dan objek dengan tepat. Itu pembahasan kita itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, mari kita lihat bersama video tentang pembelajaran histogram, objek, dan poligon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama. Jadi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menjadikan data dalam bentuk histogram dan poligon. Gimana sih caranya menjadikan data dalam bentuk histogram dan poligon? Cuma terus sampai habis ya. Sebelumnya jangan lupa di like dulu, kemudian di share ke semua sosial media kalian. Terus tekan juga tombol subscribe bagi yang belum. Tekan tombol loncengnya juga ya, kalian juga bisa follow Instagram saya di @informasi dan blog juga saya www.informasi.com. Langsung aja kita mulai materinya. Histogram adalah diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berhimpit. Nah, histogram itu beda ya sama diagram batang. Nah, ini contohnya histogram dan ini diagram batang. Kalau diagram batang antara batang yang satu dengan yang lainnya itu memiliki jarak, sementara histogram ini saling berhimpit. Nah, pada histogram suhu mendatar atau suhu S itu mewakili kelas-kelas indikator tersebut dan biasanya dituliskan dengan kelas atas dan kelas bawahnya. Sedangkan suhu tegak itu mewakili frekuensinya. Nah, langsung saja kita bahas bagaimana cara menunjukkan data dalam bentuk histogram. Perhatikan pada distribusi frekuensi bawah ini, sajikan data tersebut dalam bentuk histogram. Nah, ini ada tabel distribusi frekuensi biasa yang akan kita sajikan ke dalam bentuk histogram. Langkah pertamanya kita tentukan dulu di atas dan di bawah kelas tersebut yang akan kita tulis nantinya pada sumbu mendata dari histogram tersebut. Nah, kita tambah di sini tabel untuk tepi bawah. Tepi bawah kelas atau TB itu adalah nilai dari batas bawah kelas dikurang ketelitian data. Nah, ketentuannya ketelitian data itu adalah 0,5 untuk data bilangan bulan. Nah, untuk yang tabel distribusi frekuensi ini, kelas interval yang pertama bisa kita tentukan tepi bawah kelasnya dengan bentuk batas bawah dikurang ketelitian data yaitu 0,5. Nah, batas bawah itu adalah nilai-nilai yang terletak di sini di interval kelas. Ini semuanya batas bawah. Jadi untuk yang kelas interval pertama batas bawahnya adalah 152. 152 dikurang 0,5 yaitu 151,5. Nah, itu merupakan tepi bawah kelas yang pertama. Untuk tepi bawah kelas yang kedua juga seperti itu ya. Jadi 156 ini bila kita kurangi dengan 0,5, jadinya 155,5. Dan kelas ketiga juga seperti itu, 160 dikurang 0,5 yaitu 159,5. Nah, begitu seterusnya sampai ke interval yang ke-6. Kemudian kita juga harus mencari tepi atas kelas. Maka untuk tepi atas kelas, kita tambah kolom satu lagi. Sehingga untuk tepi atas kelas interval yang pertama yaitu tepi atas sama dengan batas atas bisa
sama ditulis berapa, yaitu 0,5. Jadi batas atasnya kan 155 ya, jadi ditambah dengan 0,5 jadinya 155,5. Jadi gampang kan, tinggal kita jumlahkan dengan 0,5. Nah, begitu juga dengan kelas yang kedua, jadinya 159,5 dan 163,5. Nah, begitu seterusnya sampai kelas interval yang terakhir. Di sini kita bisa lihat bahwa tepi atas bagi kelas yang pertama itu merupakan tepi bawah bagi kelas yang kedua. Jadi nilai tepi atas kelas yang pertama ini itu sama nilainya dengan tepi bawah kelas yang kedua. Nah, begitu seterusnya. Jadi makanya dia membuat histogram itu menjadi saling berlimpir. Tapi selanjutnya kita tinggal menyajikan data tersebut ke dalam diagramnya. Nah, untuk yang sumbu mendasar itu dituliskan untuk kelas interval yang pertama 151,5 sampai 155,5. Untuk kelas yang kedua itu kan tepi bawahnya sama dengan tepi atas kelas yang pertama. Jadi nggak perlu kita tulis lagi. Makanya di sini 155,5 langsung ditulis 159,5. Jadi cukup sekali aja ditulisnya. Nah, seperti ini. Nah, langsung aja kita tulis angka-angka yang sama itu cukup ditulis satu kali saja. Kemudian sampai terakhirnya tepi atas kelas yang terakhir yaitu 175,5. Jadi ada 7 nilai yang terletak pada sumbu mendasar ini ya. Maka selanjutnya tinggal kita gambarkan sesuai dengan frekuensi di kelas masing-masing. Nah, untuk yang dari 151,5 sampai 155,5 berarti dari sini ke sini ya. Nah, itu frekuensinya adalah 8. Ini pertama ya. Kemudian untuk yang kelas kedua itu kan dari 155,5 sampai 159,5. Jadi dari sini mulainya sampai ke sini. Nah, makanya dia berlimpir. Nah, ini 7. Nah, begitu seterusnya ya. 159,5 di kelas yang ketiga sampai 153,5. Jadi dari sini sampai ke sini itu frekuensinya 5. Nah, kemudian 3 lanjutkan. Kemudian dari 167,5 sampai 171,5 itu 4. Naik lagi diagramnya. Kemudian kelas yang ke-6 adalah 3. Nah, inilah histogram dari tabel distribusi frekuensi tersebut. Nah, itu dia histogram. Kita lanjut tentang poligon. Kampung Jalan kita 25 pagi. Yang pasti akan berubahnya. Kita lanjut ke materi yang kedua yaitu poligon. Poligon adalah gambar garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari setiap kelas interval. Nah, biasanya poligon ini digambarkan bersamaan dengan histogramnya, yaitu dengan cara menambahkan titik tengah di tengah-tengah histogram tersebut, kemudian dihubungkan dengan garis. Nah, contohnya seperti ini. Tapi terkadang poligon ini tidak digambarkan bersamaan dengan histogramnya. Jika poligon frekuensi tidak digambar bersama-sama dengan histogram, nah itu biasanya sumbu mendasarnya itu menggunakan titik tengah kelas interval. Gimana ya cara menggambarnya? Yuk langsung aja kita bahas. Perhatikan tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Sajikan data tersebut dalam bentuk poligon. Nah, jadi di sini kita akan menjadikan poligon tanpa di dalam histogram seperti tadi ya. Caranya yaitu tinggal kita tambahkan satu kolom lagi yaitu kolom titik tengah. Karena di sini kita akan menghubungkan melalui titik tengah dari kelas interval tersebut. Untuk rumus titik tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, contohnya untuk kelas interval yang pertama, rumus titik tengah itu adalah tengah kali batas bawah tambah batas atas sama dengan, nah untuk kelas yang pertama itu kan batas bawahnya ya 152 dan batas atasnya 155. Terus kita jumlahkan yaitu 307 dibagi 2 ada 153,5. Nah, inilah titik tengah kelas interval yang pertama 153,5. Untuk kelas interval yang kedua juga seperti itu, kita jumlahkan batas bawahnya yaitu 156 ya
Berarti 156 ditambah 159 yaitu 315. Kemudian dibagi 2 yaitu 157,5. Nah, itu adalah titik tengah kelas yang kedua. Nah, begitu seterusnya sampai semua kelas selesai dari titik tengahnya. Nah, kalau semua sudah selesai, tinggal kita masukkan ke diagramnya. Untuk sumbu mendasar itu kita tulislah titik tengahnya tadi. Jadi bukan misalnya ya, titik tengah masing-masing kelas. Jadi ada 6 nilai di sini, beda sama tadi ada 7 ya. Untuk menggambar garis poligon tersebut kita harus memulai dengan motif titik awal di sini sampai sini, titik tengah kelas yang pertama ini. Kemudian baru kita gambar titik-titik sesuai dengan frekuensi kelas masing-masing. Nah, 153,5 ini kan titik tengah kelas yang pertama, frekuensinya adalah 8. Sehingga titiknya menjadi di sini. Nah, di sini. Frekuensinya 8. Kemudian kelas yang kedua, 157,5 itu adalah frekuensinya 7. 7 di sini titiknya. Kemudian kelas yang ketiga, frekuensinya adalah 5. Dan frekuensi yang keempat, kelas keempat adalah 3. Kemudian kelas yang kelima adalah atas dibagi 2. Nah, contohnya untuk kelas siswa yang pertama, rumus titik tengah itu adalah setengah kali batas bawah tambah batas atas sama dengan. Nah, untuk kelas yang pertama kita batas bawahnya ya 152 dan batas atasnya 155. Yaitu 307 dibagi 2 adalah 153,5. Nah, inilah titik tengah kelas interval yang pertama 153,5. Untuk kelas interval yang kedua kita seperti ini bisa digunakan batas bawahnya yaitu 156 ya. Jadi 156 ditambah 159 yaitu 315. Kemudian dibagi 2 yaitu 157,5. Nah, itu adalah titik tengah kelas yang kedua. Nah, begitu seterusnya sampai semua kelas selesai terkait titik. Nah, kalau semua sudah selesai, tinggal kita masukkan ke diagramnya. Untuk sumbu mendasar itu kita tulislah titik tengahnya tadi. Jadi bukan intervalnya ya. Titik tengah masing-masing kelas ada 6 nilai di sini beda sama ya. Untuk menggambar garis poligon tersebut kita harus memulai dengan titik awal di tengah kelas pertama ini. Kemudian baru kita gambar titik sesuai dengan frekuensi kelas masing-masing. Nah, 153,5 ini kan tengah kelas pertama, frekuensinya adalah 3. Menjadi frekuensinya 8. Kemudian kelas yang kedua itu adalah frekuensinya 7. Kemudian kelas yang ketiga frekuensinya adalah 5. Dan frekuensi yang keempat adalah 3. Kemudian kelas yang kelima adalah 4. Dan kelas yang terakhir itu 3. Dan ditutup juga dengan satu titik di akhir atau sebelah kanan dari tengah. Nah, kemudian bapak menggunakan dan menggunakan garis ya. Nah, inilah poligon frekuensi dari tabel distribusi ya. Jadi gimana caranya? Gampang membuat histogram dan poligon ini? Kalau masih ada silakan komen di kolom komentar. Nah, itu tadi adalah cara menentukan
kesimpulan tentang dunia di sekitar kita. Nah, kemudian dia mau bertanya, masih ingatkah kalian? Mungkin SMS ya, sudah. Macam-macam diagram dan grafik ingat kembali waktu kalian di SMP kan sudah macam-macam diagram, Kak Yola. Ya, Kak Lala, Kak Tri, ya, benar ya. Tadi macam-macam di diagram. Kemudian ada macam-macam grafik. Kalian, terus Mbak Ida, Ayu, Poli, terus Mbak Elisa, itu ya, nanti macam-macam ya. Yang ini ada pertanyaan ini ya, David. What is this grab? Ini. Kalau pangkat. Terus yang kedua, ikat. Yang kedua, ikat. Terus ini selanjutnya, terus terakhir, nah, pengertian histogram adalah yuk Diagram besar yang lebarnya menunjukkan interval kelas yang mana perkembangan dari bawah dan terdiri kelas dan ini yang merupakan referensi pada kelas tersebut. adalah pengertian dari histogram. Selanjutnya, polygon frekuensi adalah Garis yang menghubungkan titik-titik yang dibentuk oleh titik tengah kelas dan frekuensi. plus Dari suatu sisi frekuensi yang akan ya. Ini adalah contoh dari apa ini? Histogram dan polygon frekuensi. Kemudian ini adalah data frekuensi berkelompok yang mempunyai kelas interval. Kemudian di sini ada frekuensi. Nah, ini pengertian oktav. Oktav adalah diagram bentuk garis dari distribusi frekuensi kumulatif dan fundamental yang akan dibahas. Dan di sini ada contoh soalnya. Contoh soal membuat oktav. Oktav itu pilihan untuk menentukan grafiknya nanti dia dari frekuensi kumulatif kurang dari dan Lebih dari. Kemudian yang orange ini adalah menunjukkan oktav negatif. Kemudian yang hijau menunjukkan oktav positif. Nah, sebelum kalian mengerjakan proyek, di situ Bu Dewi akan membagi kelompok jadi tiga kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Terus silakan dibuat kelompoknya 3. Kemarin tadi Mbak Clara kelompok 1, kelompok 2-nya Mbak Elisa, kelompok 3-nya Mbak Nabi. Silakan membuat kelompok dengan sesuai dengan kelompoknya. Ya, kira itu saling berkata enggak? Kita ke sini.
nanti bisa. Dan kelompok nanti akan membagikan LKPD-nya. Nanti di situ ada petunjuk pengerjaannya, silakan dibaca terlebih dahulu ya. Dalam perencanaan proyek di situ nanti kalian diberi 20 menit ya. Nanti sudah bagian kelompok-kelompoknya. Kemudian nanti untuk menyusun jadwal proyeknya kalian beri waktu 25 menit. Dikasih waktu 25 menit untuk pengerjaan proyeknya. Yang pertama nanti kalian menentukan data berat badan siswa. Kemudian nanti kalian setelah mengumpulkan data itu nanti kalian kerjakan sesuai dengan temanya masing-masing kelompok. Yang pertama kelompok 1 menentukan program, kelompok 2 poligon, kelompok 3 nah kalian baca dulu petunjuk LKPD-nya di situ sambil membacanya, membaca petunjuknya jari-jarikan. Silakan setelah baca petunjuknya kalian mulai kerjakan. Nanti jika ada kesulitan silakan bertanya ya. Terus nama kelompoknya, bukan kelompoknya di tulis ya. Dimulai dari setengah 10 sampai nanti 10-an. Saya berkesimpulan merupakan dasar ya. Halaman 40 halaman 40.
Nah, setelah nanti data sudah kalian kerjakan, gambar grafiknya dengan kertas, lalu yang sudah dijadikan ya. Ya, Bu. Terus nanti dibuat poster dengan semenarik mungkin variasi, ya. Dan nanti di sini ada penilaian yang nanti kekompakan kalian, kerjasama kalian, dipelajari juga ya. Jadi keaktifan kalian dalam kelompok jadi nanti dipelajari kita juga. Terus nanti dari hasil kerja proyek kalian juga akan dinilai dari kerapiannya, kemudian ke kreativitas kalian dalam menggambar. Terus ketepatan waktunya. Ini masa ini. Ini dia sebentar dan juga depannya. Itu ya. Ya, ya, jadi ini proses kooperatif yang lagi dan itu yang itu menunjukkan revolusi mas dan ada laporannya jadi menunjukkan karena pertanyaan baca dulu petunjuknya ya. Baca hasil pewarnaan
Waktu tinggal 5 menit ya. Mana?
kurang 1 menit. Yuk. Kemudian nanti selesai pekerjaan project yang kalian kerjakan, nanti dua kelompok mempresentasikan hasil proyeknya. Maju di depan. Kemudian nanti setiap kelompok mengamati dan memperhatikan pemaparan hasil proyek dari kelompok lain. Jadi nanti tiga siswa maju ya, yang dua untuk melihat, satu untuk mempresentasikan. Waktu cukup ya? Waktu cukup. Ya, presentasi kelompok Mbak Mari dulu. Mbak Mari, presiden siswa yang presentasi. Terus kalau lain nanti perhatikan ya. Tidak teman-teman, agak geser. Ya. Terlihat tidak teman-teman yang di belakang? Ya. Selamat pagi, dari selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu grafik objek positif dan objek negatif. Objek negatif itu ditandai dengan garis warna biru. Terus objek negatif itu ditentukan dari data yang ini. Terus ditentukan dari topi bawah kelas yang ini, dan frekuensi kumulatif kurang dari yang untuk akhir dan untuk positifnya. Kemudian untuk objek positif ditandai dengan garis warna merah. Objek positif ditentukan dari data di atas kelas yang ini, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Yang presentasi kami hari ini, Mas. Ya, ada silakan ditentukan untuk kelompok lain untuk mengomentari. Kak Faren, terlihat tidak dari siapa? Ya. Sedikit saran untuk yang garis grafik objek positif dan juga objek negatif, dengan saya lihat dari sini itu untuk warna cara belajarnya itu lebih buruk. Terima kasih. Ada yang lain? Kelompok 1 gimana? Jalannya? Ada? Tadi Mbak Fale untuk sarannya saja, untuk
ya. Lagi sekarang ada juga. Kalau yang enggak lama ada. Tambahan. Karena tulisannya kurang jelas gitu ya. Kurang bisa. Problemnya itu kan seharusnya kan data dulu. Oh iya, itu terbalik ya. Yang 30 siswa itu kan data berkelompok, berdata tunggal. Oh iya, terbalik ya. Tulisannya harusnya data tunggal dulu, baru data berkelompok. Gitu ya, untuk kelompoknya enggak ambil kelompok dulu. Ya, untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3. Sudah? Ya, beri tepuk tangan untuk jadi tadi masukannya yang pertama dari Pak Saleh itu untuk perbedaan aktif positif dan aktif dan tadi kemudian untuk kelompoknya Kak Yul Lala tadi untuk penyajian datanya terbalik data dulu baru data berkelompok. Kemudian untuk kelompok yang Mbak Saleh, yuk silakan maju. Yang presentasinya siapa? Berdiri belakang, silakan yang lain. Selamat pagi teman-teman teman-teman. Untuk kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan data statistika molekuler dari data berat badan siswa kelas 10 TKJ yang berjumlah 30 siswa. Dan bisa dilihat di sini, ini sudah kami berikan data tunggal, data terurut dan juga tabel distribusi kelompok yang menghasilkan statistika molekuler yang kami gunakan di poster ini. Nah, untuk data tunggal sudah kami jabarkan mulai dari data berat badan terendah yaitu 40 dan sampai data data tunggal yaitu data berat badan siswa 30 dan data terurut mulai dari berat badan paling kecil yaitu 36 dan data berat badan paling tinggi adalah 68 dan dilanjutkan oleh tabel distribusi berkelompok dimulai dari kelas interval 1 sampai kelas interval yang terakhir dan memiliki frekuensi kumulatif yang kurang dari dan juga frekuensi kumulatif lebih dari yang sudah kami sediakan dalam. Mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan? Ya Pak Marwin, Tadi kan dijelaskan kalau data berat badannya dari kelas 10, tapi di situ penulisannya kalau nggak salah kelas 11. Ya, memang ini ada kesalahan. Terima kasih. ada kesalahan penulisan ya. Seperti tadi kelompoknya bapaknya juga salah tulisan terbalik. Ada lagi? Untuk grafiknya jelas? Jelas ya. Untuk perbedaan warnanya juga jelas. Gitu. Kelompok 1 ada saran, masukan atau pertanyaan? Sudah? Sudah ya, hanya tadi yang tulisannya saja ya. Ya. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih. Ya, selamat
Terima kasih. Kami akan mempresentasikan statistika dalam bentuk grafik. Ini kami menyajikan data terbaru berat dan siswa kelas 11 PKJ dengan jumlah 30 siswa dengan data yang diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Kemudian dilanjutkan dengan data per kelompok. Lalu kami sajikan di dalam tabel distribusi kelompok. Dalam data per kelompok, kami memberikan dari berat badan rendah yaitu 36 sampai berat badan 40 ada 2 siswa. Kemudian dari berat badan 41 sampai 45 ada 4 siswa. Kemudian 46 sampai 50 kg ada 5 siswa. Dilanjutkan 51 sampai 55 kg ada 8 siswa. Kemudian 56 sampai 60 ada 6 siswa. 61 sampai 65 ada 3 siswa. Dan 66 sampai 70 ada 2 siswa. Tabel histogram dimulai dari sisi kiri atau garis B itu adalah diambil dari frekuensi, sementara garis X diambil dari pi bawah kelas dan sedikit penjelasan warna untuk kedepannya mungkin warna tulisan datanya bisa lebih soalnya warnanya kalau ada Masukannya untuk perbedaan warna penulisannya. Mungkin kita bahas untuk yang data yang sudah disediakan itu mungkin lebih baik kalau di sebelah kiri. Jadi data dulu itu di sebelah kiri, baru statistikanya di sebelah kanan, grafiknya di sebelah. Mungkin ini saja dari Mas. Ya, jadi masukannya itu kalian urutannya data dulu, karena data dulu kan untuk mencarinya, untuk menentukan grafiknya. Jadi data dulu baru grafiknya, gitu ya. Ada lagi? Lagi. Kelompok 1 tidak ada masukan lagi. Silakan. Untuk kelompok 1. Nah, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah melakukan proyeknya. Hasilnya semua luar biasa, menarik sekali, kreatif sekali. Ternyata kalian semua pandai untuk menggambar. Biasanya sudah bagus. Cuma karena mungkin kaki caranya ada yang tulisannya keliru, untuk pemilihan warnanya kurang. Terus ada satu lagi untuk tulisannya terbalik seperti itu ya. Nah, itu. Jadi hasil proyek kalian yang sangat biasa. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalian sudah kerjasama sejak kecilnya. Kerjasamanya sangat bagus. Setelah itu, setelah presentasi, kemudian kita mengevaluasi tentang hasil proyek kalian tadi. Hanya kurang sedikit, hanya salahnya tadi hanya penulisannya yang terbalik, kemudian pemilihannya tadi warnanya kurang terus tadi untuk objeknya, untuk warnanya belum ada perbedaan karena dia dari data itu masih sama, masih warnanya itu hitam semua itu. Sebenarnya dari depan warnanya sudah beda, tapi dari belakang masih
terlihatnya kita. Kemudian untuk individu, pekerjaan individu nanti kalian kerjakan soal untuk PA ya, kerjakan nanti di sebelahnya LKPD itu ada satu soal yang kalian kerjakan lagi buat Terus setelah pembelajaran ini lagi, apa yang kalian rasakan? Dan pembelajaran proyek instrumen ini tadi, apa yang kalian rasakan dari sebelumnya? Ya, karena matematika itu kan cara dengan proyek ya. Nah, sekarang kalian belajarnya dengan cara proyek, menghasilkan proyek. Apa yang kalian rasakan? Yang biasanya menghitung, terus tanam gitu ya. Nah, dengan cara dengan proyek seperti ini, yang kalian rasakan? Gimana? Ada warnanya. Ada warnanya. Terus kita nggak prosesnya ya. Kemudian seperti relasi kreatif mungkin. Terus Lebih paham tentang materinya. materinya ya. Terus ya, yang dirasakan dari Islam itu ya. Dengan variasi kalian disuruh gambar, gambar itu ya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini nanti menentukan median dan modul, gitu ya. Jangan lupa nanti PR-nya sebaliknya LKPD nanti yang kerjakan di rumah. Untuk LKPD-nya kumpulkan dan hasil pekerjaannya, proyeknya. Dan ini nanti kita tempelkan di kelas. Silakan untuk selanjutnya kembali seperti semula. Setelah ini kita tutup dengan doa yang mungkin doa untuk yaitu Mbak kita kan sebelum mengambil pelajaran pada hari ini selamat siang yang bagus berkat pertemuan dan pelancaran pembelajaran tahun ini. Kami mohon semoga segala materi yang kami pelajari dapat berguna bagi kita setiap hari. Bapa, kami akan pulang, kami mendekatmu, inilah kami adalah
Saidah tutupnya. Silakan untuk beristirahat ya. Ya, beristirahat. Silakan. Luar biasa.